Punya motor impian tapi cicilan berat. Kenapa sih motor biasa atau motor biasa tapi finansial aman? Punya motor impian finansial aman. Gak boleh lagi digabung ya? Ya kalau di jalan tuh nggak usah arogan lah ya Rizka. Gitu. Karena aku tidak pernah melihat sisi positif dari arogansi di jalan. Di satu sisi aku setuju memang kalau misalkan gak ada spion tuh looks-nya emang lebih clean lah ya. Ya lebih motor. clean, betul. Ya kan, gitu. Betul. Cuman emang kalau di jalan raya tuh ya akan jauh lebih aman emang kalau ada spion gitu ya. Gimana tuh kalau klakson yang suka diganti-ganti bunyi tuh? Nah, Halo sahabat lantas, salam lalu lintas. Masih bersama saya Brigadir Rizka di NTMC Podcast. Nah, kita juga masih bersama dengan Den Dimas nih. Yang mana kan tadi kita udah ngobrol soal fenomena anak motor. Dan juga garis batas modifikasi antara keren dan membahayakan. Sekarang kita akan bahas isu yang gak kalah penting nih. Soal fenomena San-Mori yang sering kebablasan sampai pentingnya safety gear. Mindset apa nih yang harus dimiliki oleh para rider pemula supaya nggak cuma fokus ke tampilannya aja nih, Den Dimas? mungkin mindset-nya itu kalau aku boleh sharing sedikit tetap mempertahankan atau tetap mengutamakan keselamatan lah ya. Gitu. Kayak misalkan kalau modif, ada yang suka, bahkan aku ada beberapa orang tuh katanya modifan pertama kalau punya motor tuh adalah lepas spion. Jadi Gitu ya? Jadi lepas spion tuh udah dijadikan modifan gitu. Oke. Nah, aku sih begini, di satu sisi aku setuju memang kalau misalkan gak ada spion tuh looks-nya emang lebih clean lah Ya ya lebih motor. clean, betul. Ya kan, gitu. Betul. Cuman emang kalau di jalan raya tuh ya akan jauh lebih aman emang kalau ada spion gitu ya. Lebih ke fungsinya ya kita melihat. Benar, lebih ke fungsinya gitu. Menurutku daripada lepas spion mending ganti spion misalkan. Ya kan. Kan betul kan spion sekarang udah banyak gitu. Jadi mindset-nya emang ya lebih mengutamakan keselamatan aja sih di jalan gitu. Karena ya gimana pun juga kita jalan-jalan tujuan utamanya tuh sebenarnya buat pulang ke rumah dengan selamat. Betul, karena ada Gitu. yang menunggu kita. Bener. di rumah. Betul Ya, kan? benar. Siapapun yang menunggu tetap ada yang Benar. Kalau jomblo ya nunggu ya keluarganya. mungkin hewan peliharaannya gitu kan. Benar. Jadi Wah, nggak usah. saya Nggak merasa usah terpancing ya. Nah, kalau ada rider dengan motor sederhana nih, tapi safety banget tuh, lengkap gitu kan. Terus ridingnya santun gitu. Apakah itu lebih proper daripada moge yang mahal tapi arogan? Nah itu, coba gimana? Wah, ini perbincangan yang tidak akan pernah ada habisnya ini kayaknya ini kalau ini ya. Tapi emang aku pasti selalu mendukung ya kalau di jalan tuh nggak usah arogan lah ya Rizka gitu. Betul. Karena aku tidak pernah melihat sisi positif dari arogansi di jalan. Gitu. Kayak lebih cepat sampai enggak Betul. gitu. Bahkan lebih capek juga kayaknya. Ya kan karena makan emosi. Jadi aku juga nggak pernah tahu ya sebenarnya tujuannya dari arogansi di jalan tuh apa gitu. Betul. Ya kan? Belum lagi kalau digeber-geber tuh di jalan kan. Benar. Digeber-geber lah, ini kayak Betul. sebenarnya mau kemana sih buru-buru banget gitu kan. Betul. Jadi kayaknya lebih enak kalau riding itu santai aja sebenarnya gitu kan. Kita juga mungkin jadi pengguna jalan tuh juga lebih respect kali ya kalau ngelihat rider tuh yang santun, yang ini kita juga pasti kayak wah itu komunitas mana ya gitu nggak Bener, sih? aku emang bahkan kalau misalkan di lampu merah dekat rumah gitu ya, aku ngelihat ada orang yang mengendarai motor yang biasa aja tapi dia berhenti ketika lampu merah gitu betul. ya. Ya aku lebih respect dibandingin yang pakai motor mahal tapi ngawur lah nyetirnya gitu kan. Karena ya balik lagi, aku pribadi kayak nggak pernah melihat sisi positifnya dari arogansi di jalan tuh apa gitu. Jadi mendingan kayaknya lebih nyantai, lebih enak naik motor. Iya, terus orang lain yang ngeliat tuh juga enak gitu loh. Kebawa vibes-nya jadi kayak ini ya kalau naik motor enak banget dilihat. Ya, vibe positif ya? Iya, positif betul. vibe, benar. Positive vibes. Kalau arogansi kayaknya negatif vibe ya? Iya, betul. Jadi nanti kebawa emosi yang di jalan juga. Bener. Kenapa sih gitu kan? Kayak ngapain sih? Gitu. Bener, apalagi kalau di jalan tuh kan kita kan nggak tahu kondisi lah ya. Betul Ya kan, sekali. jadi kayak bisa jadi emang ada orang yang lagi baru pulang kantor capek, misalkan emosinya kesulut jadi malah panjang. Jadi memicu hal-hal Bener. lain. Jadi mendingan kayaknya kayak udahlah santai aja ya lah, kalem aja. Betul. Gitu.
Tips dari Den Dimas buat yang mau modif biar tetap keren tapi nggak jadi ancaman di jalan. Modif nggak usah terlalu ekstrim lah. Oke. Paling gampang tuh modif, misalkan nih kalau misalkan mau modif pelek gitulah ya, nggak usah terlalu jauh dari ukuran standarnya pabrik misalkan. Jadi misalkan nih pelek motor kita 14, ya udah gantinya juga ke 14 gitu. Terus tetap mempertahankan yang kayak lampu sen, ya kan, ya klakson tetap ada, spion tetap ada. Pokoknya jangan terlalu jauh dari standarnya lah. Gitu. Kalau menurut aku sih tips gampangnya itu. Sama ya tadi tuh, jangan sampai ngerepotin orang lain lah. Paling kalau mau ganti partnya yang lebih bagus gitu aja ya. Maksudnya lebih bagus standarnya, tapi dengan fungsi yang sama. Bener, gitu bener Mbak Rizka. Bener banget. Ya. Seneng nggak sih dipuji influencer gini? Wah, tadi sebenarnya saya mau nyapu, cuma takut salah jawabannya itu nggak sih? Lanjut aja deh. Gimana tuh kalau klakson yang suka diganti-ganti bunyi tuh? Nah, ya, sebenarnya nggak boleh, Mbak ya? Ini nggak boleh. Klakson yang telolet itu tuh nggak boleh ya? Iya, telolet. Terus kan itu di bus ya, kalau di motor kan suka diganti ada yang kayak guguk kayak gitu. Oh, yang suara orang ketawa. Itu gimana? Nggak tahu, kayaknya kurang berfungsi ya kayaknya. Iya loh, kaget nggak sih? Orang lain di jalan. Tiba-tiba ada suara ketawa gitu iya, ya. Kan? Ya, kayaknya mendingan ganti klakson biasa aja ya. Gitu, mendingan ganti suara klakson normal aja, teman-teman, ya kan. Dan tetap kayak klakson tuh pakai banget Mbak di jalan. Betul. Apalagi di Jakarta. Benar, kenapa tuh, Mbak? Ya gitu. Kadang pengendaranya lucu-lucu kan? Wah, lucu-lucu tuh. Lucu banget pengendara di Jakarta ini. Benar, Mbak Rizky. Benar. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Pindah lagi nih. Udah ke San Mori. Sunday morning ride. Itu memang asik sih. Benar. Iya kan? Mbak Rizky bisa naik motor? Kelihatannya gimana? Nggak tahu saya. Jangan Mbak Rizky juga temennya Bang Raffi itu yang... Anda Raffi yang naik motor? Yang naik motor? Iya. Dulu sebelum ada dia, kita juga naik motor sih. Oh, oke. Bawa motor apa Mbak berarti? Kalau dulu sih motor-motor yang gede gini tuh kita juga nggak dispesialkan untuk itu. Kemarin sempet patroli tuh pakai motor listrik yang lucu kecil-kecil itu. Benar. Yang nggak ada bunyinya. Iya, benar. Yang itu. Lucu-lucu tuh. Ya. Tapi kalau memang dari dulu sih memang bisa aja sih bawa motor. Ada sih Polda Metro yang khusus memang untuk moge-moge itu tau kan? Oh iya, itu kan ada. Itu. Tapi di Korlantas tuh belum ada. Oh, oke. Mungkin Mbak Rizky abis ini jadi pertama. Aduh jangan ya. Udah nggak seberani itu lagi, kita naik motor, kita yang aman-aman aja. Oke. Nah balik ke San Mori. San Mori. Nah itu kan sering kebablasan ya, jadi ajang kebut-kebutan di jalan umum. Ya kan, betul nggak? Benar. Ada kan pasti. Iya, saya juga. Nah, gimana caranya tuh biar tetap have fun tapi nggak annoying buat warga lain? Gimana tetap have fun? Oke, mungkin lebih ke arah tujuannya dari San Mori itu dulu apa sih gitu. Mungkin kalau buat aku personally tujuannya San Mori itu ya cuman buat ngopi lah istilahnya gitu. Jadi nggak ada fungsinya juga, ngebut-ngebutan itu ya nggak ada juga gunanya gitu kalau buat aku. Jadi emang mungkin buat teman-teman yang suka San Mori biar nggak kebut-kebutan, mending ngebut-kebutannya dialihkan di tempat lain misalkan. Deket Jakarta kan ada sirkuit gitu, di beberapa kota, di Bandung, di Subang, di Mandalika, kita di Lombok ada sirkuit juga. Jadi mending hobi ngebutnya itu dibawa ke sana aja gitu. Banyak yang mikir kayak ngebut-kebutan di jalanan raya tuh sama di sirkuit sama aja kok gitu. Tapi kalau dari pengalamanku pribadi jauh berbeda, Mbak. Di sirkuit jauh lebih aman, aspalnya jauh lebih nge-grip. Betul. Jadi emang mendingan dia di sirkuit aja kalau mau ngebut gitu, nggak usah di tempat umum lah, kira-kira kayak gitu. Tapi kan mungkin ya, itu kan kepuasan masing-masing ya kalau kayak gitu, kepuasan pribadi. Jadi kalau misalkan kayak San Mori itu kan, aku sering kan lewat pakai sepeda tuh lewat sekitar Senayan. San Mori juga? Enggak ya. Oh, oke. Kalau lagi goes beda. Oh iya, ini sorry, beda. Oh, iya, nah, terus tuh banyak banget fotografer yang nongkrong di situ buat motoin motor-motor lewat. Nah, mungkin dari situ juga kali ya. Mereka dari jauh udah ada der dor gitu kan. Biar suaranya kedengeran, biar fotografernya langsung kayak ini lewat. Benar. Gitu nggak sih? Jadi itu kode juga buat
buat siap difoto ya. Betul. Ya gitu benar. nggak sih? Cuman memang kalau teman-teman fotografer ini justru kalau kita ngabut malah nggak ke foto, Mbak. Iya betul, cuman maksudnya suaranya kan Oh, ngasih kuat kode Mas. dulu nih, mau lewat nih gitu. Benar. Nah, apakah ada batas etika tak tertulis saat riding bareng di jalan umum? Nah, ini penting nih. Jadi Mas. Etika tak tertulis. Betul. Coba. Etika Kalau tak misalnya lo lagi riding bareng mungkin ya, Mm-mm. etika tak tertulisnya. Menurutku ya sebenarnya etika di jalan raya itu sebenarnya sudah ditulis lengkap di buku panduan jalan raya gitu loh sebenarnya. Jadi maksudku kayak ya kalau misalkan lagi rame-rame, lagi lampu merah ya udah berhenti aja. Cuman kan mungkin maksudnya ada improvisasi lain kali ya, ketika Oh, berombongan gitu. mungkin kalau misalkan ketika berombongan ada baiknya tetap ngasih jalan buat yang lain. Mungkin kalau misalkan Hmm. misalkan sebelum riding bareng nih, Hmm. kalau mau touring atau apa gitu Hmm. kan, itu ada briefing dulu nggak sih sebelumnya? Ada. Jadi biasanya teman-teman emang koordinasi dulu gitu. Dan beberapa teman-teman komunitas misalkan nih kita lagi riding bareng berapa? Biasanya 50 orang gitu. Itu biasanya sih dipecah. Jadi 5 jalan gitu. Biar Ntar nggak terlalu selang panjang ya. ntar selang 5 menit 10 menit 5 lagi jalan gitu. Dan biasanya teman-teman komunitas ini juga udah mulai banyak yang sadar akan hal itu. Tips lainnya mungkin kalau misalkan lagi rombongan itu ada baiknya kan banyak yang mikir kalau naik motor tuh ya sejajar gini loh. Betul. Tapi Padahal sebenarnya lebih baik kayak gini. iya, padahal harusnya Selang-seling selang-seling. Iya, gitu. itu. Hal-hal Betul. kecil gitu aja sih sebenarnya. Nah, kalau dulu kan memang kayaknya dibilang lebay gitu ya, kayak robot lah atau apalah, mungkin kayak panas nggak sih kalian pakai helm full face gitu-gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang tuh kan jadi ajang pamer brand ya kadang. Iya kan, sekarang Benar, karena ada. brandnya tuh banyak kan, ada dan yang kayak gitu. iya kan, dan mahal-mahal. Nah, gimana Hmm. nih Denny Mas ngelihatnya pergeseran tren ini dari yang mulai lebay sampai sekarang jadi Menurutku sih emang helm full face tuh jauh lebih aman ya Mbak ya. betul. Aku pernah baca ada satu research lah ya, ketika kecelakaan bagian helm yang paling melindungi itu sekitar 40% itu emang sebenarnya bagian di sini. Jadi kalau misalnya kita pakai half face, berarti sudah berkurang tuh 40%-nya Betul. bagian yang terlindungi ya kan. Tapi memang kalau helm half face itu banyak yang suka juga karena emang lebih gampang. Iya sih. Jadi kayak gini Betul. gitu kan. Nah, jadi emang balik lagi tinggal menyesuaikan ke kebutuhan aja sih sama kenyamanan gitu. Pasti pengen yang nyaman kan. Jadi tinggal dicari aja mana yang lebih nyaman. Kalau nyaman sama half face ya udah. Oke, kita balik lagi nih. Wah, banyak yang motornya ratusan juta, tapi helmnya fake. Atau enggak SNI. Ya. Ada ya? Ini Mas, ada emang? Helm fake banyak. Oh, gitu. Helm fake banyak. Fake apa yang dari merek besar terus dikopiin gitu ya. Lumayan lah ada beberapa lah gitu. Oh, kirain cuma helm-helm sepeda aja, ternyata helm motor juga ya? Benar, Iya. helm motor juga ada beberapa yang kayak ternyata palsu apa gitu. Taunya itu dari mana? Wah, taunya dari mana sih? Ada dari beberapa detail. Cuman ada satu helm yang bentukannya mirip banget gitu ya, kayak asli. Itu kalau mau ngeliat bener-bener harus buka busanya diambil, baru kelihatan di dalamnya oh ini palsu nih gitu. Jadi gitu harus benar-benar diperhatikan karena bahaya juga nggak sih kalau misalkan itu tuh fake karena mungkin komponennya ya. Kalau bisa nggak usah lah ya beli yang fake gitu. Ya langsung ke Yang ori aja. Langsung yang ori aja ke tempat yang terpercaya gitu. Bener. Nggak rugi juga, biar nggak rugi. Udahlah harganya ternyata lumayan mahal. Fungsinya ternyata tidak sesuai. Dan amit-amit kalau terjadi apa-apa, ya ternyata. Wah jangan sampai deh amit-amit. Iya kan, amit-amit kalau terjadi apa-apa, jadi nggak sesuai dengan fungsinya. Benar, merugikan, justru merugikan. Jadi lebih baik ke toko yang terpercaya, beli yang originalnya aja. Ini menurut Denny Mas nih, apa indikator helm atau safety gear lainnya yang benar-benar layak dipakai? Yang bukan hanya sekedar mahal ya tadi ya? Yang layak dipakai mungkin kalau aku boleh kasih contoh lain, emang ada beberapa aparel itu yang emang dibikin untuk nyetir, naik motor Mbak. Misalkan nih kayak jaket. Oke. Ada jaket emang yang emang dibuat buat naik motor, jadi di sini ada protektornya. Oke. Gitu. Bahkan juga sampai ke sepatu. Gitu. Emang ada sepatu yang emang dibuat proper buat naik motor gitu. Jadi dia ada beberapa protektornya. Terus juga biasanya sepatu motor tuh melindungi mata kaki, ya kan gitu. Jadi ya kalau emang misalkan lagi mau touring jauh apa gitu, ya emang disarankan biasanya pakai yang lebih proper lah ya. Oke. Biar
Baik lagi melindungi biar sampai di rumahnya selamat. Oh, pantesan. Berarti kemarin tuh aku sempat nyoba kan. Sempat ada beberapa kali tuh mau diajak motoran. Tapi dari kantor. Karena maksudnya, ayo ngiringin ini gitu kan. Misal cek jalur. Ada pernah tuh, ada mau cek jalur. Udah disiapin tuh perintilannya segala macam. Jaketnya. Iya bener jaketnya. Proper kan? Seberat itu memang. Ya, balik lagi karena emang itu butuh lah ya, so kalau di jalan. Karena kita butuh kan. Benar, karena butuh, jadi emang harus dipersiapkan lah ya, begitu Mbak. Sebagai konten kreator, nah, Mas, ini merasa punya tanggung jawab moral nggak sih untuk selalu tampil dengan gear lengkap? Kayak tadi tuh, kayak spionnya yang begini, kan benar. Ya? Ya setidaknya emang apa ya, pengen ini aja sih, pengen kalau bisa menjadi inspirasi buat orang lain kan ya. Jadi emang kalau bisa ya inspirasinya yang positif-positif aja. Betul, kan positif vibes. Positive vibes. Makanya kenapa kalau aku pribadi ketika berkonten, hopefully vibes yang diberikan positif lah ya. Konten sinematik keren atau konten edukasi safety? Konten edukasi safety pakai sinematik yang keren. Nah ini aku setuju. Aku tadi juga mau bilang begitu. Benar. Ternyata kita, oke, klop. Bagus. Punya motor impian tapi cicilan berat. Kenapa sih motor biasa atau motor biasa tapi finansial aman? Punya motor impian finansial aman. Gak boleh lagi digabung ya? Gak aku boleh juga ya? maunya gitu. Motor biasa tapi finansial aman aja. Sama. Gitu. Komunitas besar tapi susah diatur atau komunitas kecil tapi disiplin banget? Komunitas kecil tapi disiplin banget. Setuju. Karena makin banyak kepala itu makin susah disatuin. Benar. Kan? Dua aja susah ya, Bay? Berduanya susah. Oh. Egonya itu loh. Wah. Ih, ampun. Nah, pilih mana nih? Kendaraan listrik atau kendaraan konvensional? Aduh, dua-duanya seru lagi. Satu, masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan lagi. Iya sih, betul. Tapi kalau lebih. Sama-sama suka, Mbak. Susah, bingung aku. Aduh, gimana kalau sama-sama suka nggak bisa dipaksain? Iya, benar. Nggak boleh disuruh milih salah nggak satu. bisa. Terima kasih banyak ya Den Dimas sudah ngobrol dengan kami. Jangan kapok. Aman. Dan ini kontennya seru banget. Terima kasih juga untuk sahabat Lantas yang sudah menonton. Dan tunggu episode selanjutnya ya. Saya Brigadir Rizka dan tim NTMC Podcast pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam presisi.